Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan hingga saat ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema puasa sebagai balai latihan kemanusiaan. Kalian semua pasti tahu kan kalau puasa wajib adalah puasa sepanjang bulan Ramadan. Secara etimologis, Ramadan berarti membakar. Karena pada bulan ini dosa manusia habis terbakar akibat kesadaran dan amal salehnya. Itu sebabnya bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Maghfirah atau bulan ampunan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Syahru Ramadhana syahru kataballahu alaikum siyamah." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan umat Islam berpuasa di bulan Ramadan. Wasamautu lakum qiyamah, dan saya menetapkan di malam harinya sunnah. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba, maka barang siapa yang menjalankan ibadah puasa dengan keimanan penuh, kharaja min dzunubihi kayaumin waladtuh, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya seperti seorang anak yang baru keluar dari rahim ibundanya. Kata Ramadan juga terdiri dari 5 huruf. Pertama, Ro berarti rahmah atau kasih sayang. Kedua, Mim berarti magfirah atau ampunan. Ketiga, Do berarti doman lil jannah atau jaminan surga. Keempat, Alif berarti aman min anar atau selamat dari neraka. Kelima, Nun berarti min Allah atau cahaya dari Allah. Selain itu, ada 4 macam arti dari puasa sebagai balai latihan kemanusiaan. Yang pertama, menahan hawa nafsu. Bulan Ramadan berpotensi untuk menahan hawa nafsu duniawi orang yang berpuasa. Orang yang menjalankan ibadah puasa bukan orang yang rakus dan tamak, karena ia mampu meninggalkan sesuatu yang halal demi menjalankan perintahnya, seperti makan dan minum. Tetapi selama berpuasa, makan dan minum dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat membatalkan puasa. Ramadan mendidik kita untuk tak terus memperturunkan keserakahan dan ketamakan. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan termasuk bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya terdapat ibadah puasa. Tapi sebelumnya puasa itu apa sih? Jadi puasa adalah satu-satunya ibadah yang diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ibadah yang lainnya, yang hanya diperuntukkan untuk diri manusia itu sendiri. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kedua, puasa itu menyehatkan. Kenapa bisa puasa itu menyehatkan? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, berpuasalah kalian akan sehat. Ternyata sesudah diteliti oleh para ahli kesehatan, puasa sehari penuh dapat memperbaiki kesehatan fisik dan mental, menurunkan tekanan darah dan lemak, menajamkan fungsi keinderaan, memperlambat proses penuaan, dan lain sebagainya. Berarti sudah jelas dan terbukti apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah bahwa ibadah puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan. Yang ketiga, arahan mendidik anak di bulan Ramadan. Mengapa?
Nah, jadi buat para ayah, terutama untuk bunda-bunda, puasa menjadi momen penting untuk mendidik anak yang belum akil balik. Karena sesudah diteliti oleh para psikologi, puasa bermanfaat besar bagi perkembangan anak. Karena anak dapat dilatih berpikir kreatif, mengendalikan emosi, dan diajarkan kepedulian. Maka dari itu, untuk ayah dan bunda sebaiknya dukunglah anak-anak kalian untuk menjalankan puasa pertamanya dengan baik. Yang keempat, melatih puasa sejak dini. Mulai kapan? Nah, untuk para bunda dan ayah, anak-anak mulai bisa diajarkan kegiatan agama seperti puasa, sholat, dan lain sebagainya, tidak harus selalu pada usia 7 tahun. Sebenarnya pada usia 3 tahun juga sudah bisa loh. Kemudian pada usia 4 tahun, anak diajarkan apa arti dari puasa atau ibadah lainnya. Kemudian pada usia 5 tahun seharusnya anak sudah mampu menjalankan ibadah puasa sampai siang hari. Nah, tapi kayak gimana nih caranya biar anak ada keinginan untuk berpuasa? Jadi yang harus ayah dan bunda lakukan adalah yang pertama, ajarkan anak kegiatan agama sejak usia dini. Kedua, berikan pemahaman sederhana. Ketiga, jangan pernah dipaksa. Dan yang terakhir, yang keempat, beri penghargaan apapun itu ketika ia mampu berpuasa. Nah, itulah 4 macam arti dari puasa sebagai balai latihan kemanusiaan. Dan hikmah yang bisa diambil dari tausiah ini adalah bahwa benar puasa sebagai balai latihan kemanusiaan. Dan benar juga sabda Rasulullah bahwa puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan juga puasa sangat memiliki banyak manfaat dan juga pahala. Maka dari itu bersemangatlah untuk berpuasa. Cukup sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat kelak. Karena yang sesungguh-sungguhnya ilmu yang paling bermanfaat ialah ilmu yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.